Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari dalam proses inovasi pengolahan daun sukun sebagai minuman kesehatan pada masyarakat di Kelurahan Simpang 3 yang beranggotakan saya sendiri Ihsan Alwada dan rekan saya ada Putri Anggraini dan Sherly Anjani. Nah, pada kali ini kami akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang progres yang kami lakukan pada mana dia menjadi produk disebarluaskan kepada masyarakat luas. Nah, untuk kali ini penjelasan materi yang pertama akan dijelaskan oleh saudari Sherly Anjani. Kepada Sherly dipersilakan. Nah, latar belakangnya inovasi pembuatan teh sukun ini dimulai dari mata pencarian mayoritas masyarakat di Kelurahan Simpang 3 ini merupakan karyawan perusahaan swasta. Selain itu, pekerjaan sebagai pedagang juga termasuk salah satu sumber mata pencarian terbaru di Simpang 3 ini. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan adalah mengikuti pelatihan pembuatan bahan mentah menjadi bahan baku yang dapat dipasarkan, seperti pembuatan kue, minuman yang siap jual di pasar, dan lain-lain. Nah, di kawasan Kelurahan Simpang 3 ini lumayan banyak yang mempunyai pohon sukun. Jadi kami berinisiatif untuk membuat minuman kesehatan dari sukun. Nah, tujuan kami membuat pengabdian ini, yang pertama mengetahui manfaat daun sukun, yang kedua untuk mengetahui cara membuat minuman kesehatan dari daun sukun. Nah, yang ketiga ini menarik minat masyarakat untuk mengkonsumsi minuman kesehatan daun sukun. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Putri Intan Anggraini. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah manfaat pengabdian. Yang pertama, manfaat bagi penulis. Manfaat pengabdian bagi penulis dalam pembuatan minuman kesehatan dari daun sukun adalah menambah wawasan dan pengalaman dalam pengolahan daun sukun. Yang kedua, manfaat bagi masyarakat, yaitu untuk mengetahui berbagai macam khasiat yang terkandung dalam daun sukun dan mengetahui bagaimana cara mengolah daun sukun yang baik dan benar. Nah, kandungan buah dari daun sukun. Buah sukun itu mengandung berbagai jenis zat gizi utama, yaitu karbohidrat 25%, protein 1,5%, dan lemak 0,3% dari berat buah sukun. Selain itu, buah sukun juga banyak mengandung unsur-unsur mineral serta vitamin yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Unsur-unsur mineral yang terkandung dalam buah sukun antara lain adalah kalsium, fosfor, zat besi, dan sedangkan vitamin yang menonjol di antara yang lainnya adalah vitamin B1, B2, dan vitamin C. Kandungan air dalam buah sukun cukup tinggi, yaitu sekitar 69,3%. Nah, kandungan dari buah sukun yaitu protein, vitamin, kalsium, magnesium, kalium, tembaga, zat besi, tiamin, dan senyawa fenolik. Pemanfaatan buah sukun sangat menguntungkan karena mengandung zat gizi yang tinggi sebagai sumber energi atau kalori, juga mengandung zat-zat yang berguna bagi kesehatan.
Adanya senyawa-senyawa seperti flavonoid, saponin, dan polifenol yang memiliki kemampuan sebagai antioksidan terhadap beberapa penyebab penyakit mengindikasi kegunaan bahan tanaman sukun sebagai bahan obat. Pemanfaatan bahan tanaman sukun sebagai obat tradisional atau herbal telah banyak dilaporkan oleh masyarakat, walaupun secara medis belum banyak dikembangkan. Antara lain dapat menurunkan kolesterol, asam urat, gangguan pada ginjal, dan jantung. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Saya akan mencoba menjelaskan pada poin terakhir. Saya akan mencoba menjelaskan pada poin terakhir, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, lokasi kegiatan. Nah, pada lokasi kegiatan ini, pengabdian kepada masyarakat ini berlokasi di Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Widya, Provinsi Riau. Kemudian, khalayak sasaran adalah untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat, ini adalah masyarakat di Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Widya. Kemudian, masyarakat yang diundang pada pengabdian kepada masyarakat ini adalah ibu rumah tangga, ibu-ibu PKK, dan yang berada di Kelurahan Simpang 3 tersebut. Kemudian, pada jenis kegiatan ini, dalam hal mengatasi permasalahan yang terjadi pada masyarakat, mitra sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Kelurahan Simpang 3 yang dapat dilihat banyaknya tumbuhan sukun di daerah tersebut. Adapun mata pencaharian mayoritas masyarakat Kelurahan Simpang 3 adalah sebagai karyawan perusahaan swasta. Selain itu, pekerjaan sebagai pedagang juga termasuk salah satu sumber mata pencaharian terbanyak di Kelurahan Simpang 3. Nah, salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan adalah mengikuti pelatihan pembuatan bahan mentah menjadi bahan baku yang dapat dipasarkan. Misalnya dengan pembuatan kue, minuman yang siap dijual di pasaran, dan lain-lain. Nah, pada praktikum kali ini dan pada bahan uji coba kami pada kali ini, kami mengubah inovasi baru, yaitu menjadikan daun sukun itu menjadi produk teh untuk dikonsumsi di masyarakat luas. Nah, kemudian melihat banyaknya, karena dari kami ini melihat banyaknya tanaman suku di daerah tersebut. Nah, salah satu upaya peningkatan penghasilannya dapat dibuat dengan minuman kesehatan dari daun sukun tersebut yang kami olah menjadi serbuk teh seperti itu. Nah, tahap kegiatan sesuai dengan arahan tadi, tahap-tahap kegiatan ada yang pertama tahap persiapan. Tahap persiapan dan penyampaian pelatihan metodenya yaitu dengan melakukan sosialisasi tentang kandungan dan manfaat yang ada pada daun sukun. Di antara manfaatnya adalah manfaat yang ada pada daun sukun, di antara manfaatnya adalah dapat menurunkan gula darah, dapat menurunkan tekanan darah, dan lain sebagainya. Tahap pelaksanaan, kami melakukan praktikum langsung dalam pembuatan minum atau daun sukun ini. Kemudian alat yang dibutuhkan disediakan langsung oleh ibu-ibu yang berada di desa tersebut. Gitu. Kemudian tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini dilakukan berjalan dengan monitoring, yang artinya sehingga jika ada kendala akan segera diselesaikan. Evaluasi dilakukan setiap tahap kegiatan. Adapun rancangan evaluasi membuat uraian bagaimana dan kapan evaluasi akan dilakukan. Kriteria, indikator, pencapaian tujuan, dan tolak ukur yang digunakan untuk menyatakan keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan. Nah, memberikan bimbingan kepada mitra agar dapat terus menerapkan perawatan gerontik secara konsisten dan memaksimalkan posbindu yang sudah ada untuk meningkatkan kesehatan dan kepedulian pada kelompok lansia. Dan dengan begitu dapat meningkatkan kinerja mitra dan mendukung program pemerintahan dalam meningkatkan angka harapan hidup. Dalam proses tahap kegiatan ini, kami sudah melakukan survei, yang mana survei tersebut dilaksanakan langsung kepada daerah tersebut, yaitu yang saya sebutkan tadi di daerah Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Widya, Provinsi Riau. Nah, itulah presentasi yang dapat kami sampaikan pada PPT yang kami tampilkan pada kali ini. Adapun penampilan dari hasil kami membuat sebuah produk tersebut adalah sebuah dokumentasi. Dikarenakan video kami lagi terkendala,
dan insya Allah video tersebut akan segera menyusul untuk segera kita nikmati hasilnya, dan produk itu akan segera kita susul karena barang itu berada tidak di tempat seperti itu. Nah, kemudian ini akan saya share tentang produk yang kami buat tentang serbuknya. Nah, bisa dilihat oleh rekan-rekan, mungkin ini terkait masalah daun teh sukun yang telah kami olah menjadi daun sukun menjadi teh daun sukun seperti itu. Tentu pada dasarnya sebuah teh racikan daun teh tidak akan lengkap tanpa diselingi dengan gula. Jadi kesannya teh daun sukun adalah masih butuh pendamping dalam cita rasanya seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jikalau dari teman-teman ada pertanyaan, baik, di sini kami tampilkan video dari produk kami yang telah kami selesaikan. Nah, ini adalah gambar produk yang kami telah proses untuk kami buat daun teh sukun. Ini dia prosesnya yang telah kami lakukan tadi, dan ini hasil dari daun teh sukun tersebut setelah kami saring. Baik, jikalau ada pertanyaan, ya, kita lakukan sesi diskusi. Untuk hal ini dipersilakan. Mungkin saya izin bertanya teh sukun tersebut. Nah, dari daun teh tersebut itu bagaimanakah rasa dari daun teh tersebut? Mungkin bisa kita diskusikan terkait rasanya. Nah, ini saya akan mencoba menjawab dari rasa teh sukun ini. Dia sedikit hambar, lalu aroma sukunnya sangat kuat. Baik, di sini berapa lama kira-kira tahan serbuk teh sukunnya itu? Untuk pembuatan daun teh sukun itu dalam kategori pembuatannya itu sebanyak selama 1-2 minggu dengan proses yang cukup bisa dibilang mudah dalam kategorinya, tetapi susah untuk didapatkan sebuah alatnya seperti itu.
Contohnya alat pembungkus dari daun teh tersebut kalau kita bungkus dengan alat. Namun ini secara alami kita saring aja. Lalu, apakah kelebihan dari teh sukun ini? Nah, kalau dari daun teh sukun ini mengandung senyawa flavonoid, riboflavin, dan sirosterol yang bermanfaat untuk menjaga jantung dan dari kerusakan sistem kardiovaskular. Minum teh daun teh sukun dapat menurunkan kadar kolesterol dengan mengambil kolesterol dari darah dan mengeluarkan melalui urin dan feses. Selain sifat antioksidannya, daun sukun juga memiliki sifat anti peradangan dan antibakteri yang berguna mempercepat proses penyembuhan luka. Mengkonsumsi teh daun sukun dipercaya dapat membantu mengoptimalkan kerja ginjal dengan bertindak sebagai diuretik. Mungkin itu penjelasan kelebihan dari daun teh sukun tersebut. Menurut teman-teman, apa respon masyarakat setempat jika daun teh sukun ini kita produksi? Nah, baik. Kalau diproduksi, teh sukun ini tentunya akan sangat diterima oleh masyarakat. Karena salah satu faktor utamanya di Kelurahan Simpang 3 itu kan banyak pohon sukun. Jadi kalau misalnya produksi teh sukun ini, pasti akan memberikan dampak positif kepada masyarakat. Dan jika terus dikembangkan, juga nantinya akan dapat meningkatkan finansial atau ekonomi dari masyarakat setempat. Nah, selain itu juga untuk efek sampingnya nih, kalau misalnya teh sukun ini dipasarkan, ada efek sampingnya enggak? Nah, efek samping dari daun sukunnya ini jika dikonsumsi oleh orang penderita hipotensi, maka tekanan darahnya semakin rendah dan menimbulkan alergi. Ya mungkin bisa juga pengaruhnya ke ginjal, karena segala sesuatu yang kita makan tuh pasti ada kaitannya atau ada hubungannya dengan ginjal. Nah, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pengeringan daun sukunnya ini? Nah, untuk pengeringan daun sukun ini mungkin sekitar 5 harian, karena ini dijemur bukan di bawah sinar matahari, melainkan di dalam ruangan. Jadi sedikit membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding menjemur di luar matahari. Kita melakukan pengeringan di dalam ruangan agar tidak terkontaminasi oleh bakteri-bakteri yang ada atau tidak terpapar langsung oleh sinar matahari. Oke, selesai sudah sesi diskusi kita. Dan apakah dari rekan-rekan ada yang ingin kita diskusikan lagi? Sepertinya sudah cukup. Oke, terima kasih atas responnya. Maka dari itu sesi diskusi kita dan sesi presentasi kita akhiri dan kita cukupkan. Mungkin dari saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terdapat kekhilafan, mohon maaf. Kami dari kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.